jujur ke saya. Benar. Selama pandemi, kan saya nggak ada itu. Selama ditutup itu kan nggak ada. Baru kemarin itu ada, baru mau berangkatin si Fatma itu loh Pak. Ibu pasti bukan sendiri kan? Pasti ada orang di belakang ibu yang menyiapkan uang itu. Enggak Pak, saya sendiri. Nggak mungkin. Enggak Pak. Ibu sampaikan ke bapak-bapak polisi, ibu-ibu polisi ya. Enggak. Jangan ibu menjadi korban sendiri loh. Ketika ibu melakukan itu, apakah ibu tidak pernah misalnya berpikir mereka kaum perempuan, ibu-ibu, tolong deh Bu ya, hentikan semua ini. Ibu menjalani proses hukum, tapi ibu harus menghentikan kegiatan ibu dan ibu mengajak jika ibu kenal siapa untuk menghentikan. Demi Allah, hari ini saya mendapatkan informasi 417 PMI dari Irak, Irbil minta dikembalikan. Bagaimana saya nggak nangis Bu? Saya nggak tahu, saya nggak tahu. 417 minta dikembalikan. Mereka tertipu berangkat dan sekarang ada di Irak. Pengungkapan kasus pengiriman atau penempatan secara tidak resmi ilegal pekerja migran Indonesia yang alhamdulillah berhasil diungkap oleh tim gabungan UPT BP2MI Jawa Barat, kemudian Satreskrim Polres Cirebon Kota, dan juga Disnaker Kabupaten Cirebon. Ini adalah peristiwa yang ketiga kali Polda Jawa Barat, kemudian jajaran di bawahnya, dan untuk yang ketiga ini adalah Cirebon, berhasil mampu melakukan penggerebegan, pencegahan, dan bahkan menangkap terduga pelaku penempatan ilegal pekerja migran Indonesia di wilayah Jawa Barat. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kita bisa lihat dan saksikan Sriwati ya, ada di tengah-tengah kita, usia 52 tahun, asal Bogor. Kemudian mampu diamankan juga oleh tim gabungan 9 orang calon korban, calon pekerja migran Indonesia, yaitu 7 orang dari Cirebon, asal Cirebon, 1 orang berasal dari Bandung, dan 1 orang dari Majalengka. Ketujuh orang dari Cirebon sudah dikembalikan ke keluarganya, 1 orang dari Majalengka sudah dikembalikan ke keluarganya, dan bersama-sama tersangka hari ini dibawa oleh tim gabungan, yaitu 1 calon korban yang berasal dari Bandung. Kemudian para korban CPMI tersebut akan diberangkatkan ke negara Singapura sebagai ART atau asisten rumah tangga. Untuk setiap CPMI yang lolos medical check up dijanjikan diberikan uang fee sebesar 5 juta rupiah per orang, di mana semua proses pemberangkatan dan kelengkapan berkas diurus oleh saudari Sriwati atau tersangka. Dan pembuatan paspor dilakukan di Wonosobo. Dan dari 9 korban CPMI tersebut, beberapa ada yang sudah diproses dan dijanjikan akan diberangkatkan pada tanggal 1 November 2021. Kemudian perlu saya juga sampaikan bahwa ini penting bagi masyarakat. Mekanisme pemberangkatan PMI secara prosedur atau resmi, tentu setiap calon pekerja migran harus melalui beberapa tahapan, diantaranya pengurusan ID. Jadi setiap calon pekerja memiliki ID dan proses penerbitan ID dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota. Setelah itu, mereka juga harus mengikuti
pelatihan, ya, di mana tentu negara bertanggung jawab dalam hal penempatan pekerja. Mereka yang ditempatkan ke negara-negara penempatan, apapun jenis pekerjaan yang dipilih oleh mereka, mereka benar-benar memiliki kompetensi, memiliki keahlian, keterampilan atas sektor pekerjaan yang dipilih dan juga kemampuan berbahasa. Ini penting agar yang kita tempatkan atas nama harga diri negara, agar mereka mendapatkan perlakuan juga yang setara, dihormati oleh undang-undang di negara penempatan, diberikan apresiasi gaji yang layak sebagaimana status pekerjaan mereka, maka sekali lagi mereka harus benar-benar pekerja yang disebut pekerja terampil dan profesional. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, hormat setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran di Polres Cirebon. Khusus tentu untuk Bapak Kapolres Cirebon, seluruh jajaran yang telah mampu berhasil mengungkap upaya tindak kejahatan perdagangan manusia dan juga upaya penempatan secara ilegal anak-anak bangsa, kaum perempuan, ibu-ibu yang saya sering mengatakan terlalu naif jika negara tidak hadir, terlalu naif jika kita tidak memiliki empati dan peduli. 90% korban perdagangan manusia adalah kaum perempuan dan ibu-ibu. Dan mereka yang kalau kita menyebut ibu, mereka yang melahirkan kita. Kita semua lahir dari rahim mereka. Kita juga prihatin jika negara yang memiliki hukum, negara yang memiliki aparatus negara, termasuk BP2MI, Kemnaker, Kemlu, aparat penegak hukum, yang semua kita digaji atas nama uang rakyat, diberikan kewenangan atas nama undang-undang, disumpah atas nama Tuhan dan agama, kemudian kita membiarkan setiap praktek-praktek kejahatan ini. Terlalu naif bagi kita. Sehingga sering saya katakan, saatnya negara hadir, negara tidak boleh kalah, dan hukum harus bekerja.